Halo, saya Andi Setiadi, kembali lagi di channelnya Belajar Excel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang rumus terbilang ya. Kita akan bahas rumus terbilang, yaitu rumus yang bisa mengubah nilai angka menjadi sebuah teks terbilang. Contohnya seperti ini, misalkan di sini ada angka misalnya 2500, seperti ini ya. Nah, nanti rumusnya akan menghasilkan sebuah teks, yaitu berupa teks 2500. Nah, ini adalah fungsi terbilang ya. Jadi kita akan buat fungsi terbilang seperti ini di Excel, karena di Excel sendiri belum ada rumus terbilang yang dibuatkan Excel ya. Kita kalah sama Thailand. Thailand sendiri sudah ada rumus terbilang sendiri ya di Excel, yaitu dengan menggunakan batex. Batex. Nah, ini sudah ada rumus terbilang dalam versi Thailand. Sedangkan Indonesia itu tidak ada rumus bawaan ya. Jadi kita harus buat rumus sendiri untuk rumus terbilang ini. Oke, di Excel ini kita bisa buat 3 jenis rumus terbilang. Jadi ada 3 jenis rumus yang bisa kita gunakan untuk membuat rumus terbilang. Untuk bahan-bahannya teman-teman bisa buka di sini di browser ya. Kita buka di GitHub garis miring ini BA5TJ terbilang ya. github.com garis miring BA5TJ terbilang Excel. Enter. Nah, di sini ada bahan-bahan untuk membuat rumus terbilang ya. Ada 3 jenis. Ada yang berbentuk formula, ada yang berbentuk UDF dan juga bentuk add-in. Jadi 3 jenis ini punya kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Misalkan di sini ya, untuk formula ini kekurangannya adalah tidak mudah digunakan karena dia ribet ya, karena rumusnya panjang sekali, jadi tidak mudah digunakan. Yang mudah digunakan adalah rumus terbilang berbentuk UDF atau berbentuk add-in ya. Ini relatif mudah digunakan dibanding dengan formula. Kemudian yang formula ini ada kelebihannya, dia kelebihannya berformat XLSX ya, karena dia berformula biasa, bukan makro. Nah, sedangkan yang UDF dia harus disimpan dalam format SLSM ya, atau Macro Enable Workbook, atau juga di SLSB, binary workbook ya. Jadi tidak bisa menggunakan format yang biasa seperti ini. Nah, itu kekurangan dari UDF. Nah, sedangkan di add-in, kekurangannya adalah dia tidak bisa bekerja jika dibuka di komputer lain. Nah, itulah kekurangan dari add-in ya. Kalau di UDF dan formula ini, ketika file dibuka di komputer lain, dia akan normal karena rumusnya nempel di dalam filenya. Misalkan formula nempel di formula, UDF nempel di filenya. Sedangkan add-in nempelnya di PC ya, atau di komputernya. Jadi kalau misalkan di komputer tersebut tidak terinstall add-in terbilang, maka ketika dibuka filenya dia tidak akan jalan ya terbilangnya. Itu kekurangan dari add-in. Nah, jadi ketiga fungsi ini punya kelebihan dan juga kekurangan masing-masing ya. Jadi silahkan gunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, kita bahas dari yang formula dulu ya. Kita bahas seperti apa rumus terbilang dalam formula. Oke, untuk formula di sini ada 2 ya. Ada regular setting Indonesia dan juga regular setting US. Nah, untuk menentukannya lihat di sini, lihat di formula pemisah rumusnya, yaitu ada yang titik koma, ada juga yang koma ya. Silahkan sesuaikan dengan settingan Excel-nya masing-masing. Untuk mengeceknya cukup mudah, silahkan teman-teman buka Excel-nya seperti ini, lalu ketikkan misalkan contoh saja misalkan 9 if, nanti akan terlihat di sini menggunakan pemisah koma ya, bukan titik koma. Jika teman-teman di sininya titik koma, berarti gunakan titik koma atau Indonesia. Jika di sini koma, berarti gunakan koma atau regional US. Jadi di sini silahkan sesuaikan dengan settingnya masing-masing ya. Kalau Indonesia berarti yang ini, kalau US yang ini. Tinggal di copy saja, di copy. Jika Indonesia tinggal ini copy, silahkan sesuaikan ya. Di sini saya gunakan US, berarti di sini saya copy yang US, saya copy ya, saya simpan di B1 ya, karena di sini itu ranknya mulai dari A1. Patokannya dari A1, jadi di sini simpan di B1 ya. Simpan di sini. Ini akan 0 karena belum ada nilainya di A1. Jadi kalau kita isi di sini dengan 12.000 misalnya, maka akan muncul 12.000. Ataupun misalkan 35.200, muncul juga 35.200. Nah, itulah rumus terbilang dalam formula ya. Rumusnya panjang, jadi tidak mudah diingat, anaknya sekali. Jadi teman-teman cukup copy saja dari sini ya. Dari sini di alamatnya github.com BA5TZ terbilang Excel. Ini lengkap sekali di sini, ada terbilang formula, ada UDF dan juga ada add-in. Itu yang formula ya, di copy saja di sini. Nanti untuk yang lainnya tinggal di copy juga, misalkan copy dari sini, simpan di sini. Muncul juga 2500. Misalkan kita isi di sini dengan 5632100, kita akan copy dari sini juga, simpan di sini, akan muncul 56.321.000 ya. Nah, itu rumus terbilang dalam bentuk formula. Seperti ini formulanya panjang. Tapi kelebihannya ini bentuk formula jadi tidak menggunakan makro, sehingga ketika di save as itu bisa berbentuk file Excel biasa ya, atau SLSX. Nah, kekurangannya adalah rumusnya panjang, agak ribet. Kemudian jika dibuka di beda file, misalkan kita buka file baru ya, file baru seperti ini. Oke, nah rumusnya harus kita copy ya, karena kita tidak bisa nulis langsung di sini rumusnya. Jadi kita copy dari sini. Misalkan kita simpan di bookbook 2, misalkan di sini kita simpan, kita isi saja misalkan 45.700. Simpan di sini. Kita copy lagi. Kita copy, simpan di sini ya.
baru muncul 457.000, dan itu rumus terbilang pemula ya. Sebenarnya agak simpel juga sih kalau kita copy paste, tapi teman-teman harus copy dari sumbernya ya. Itu kekurangan dari rumus pemula. Oke, itu formula ya. Nah, yang kedua, teman-teman juga bisa membuat rumus terbilang dalam bentuk UDF ya, atau User Defined Function. Nah, caranya seperti ini. Jika ingin menggunakan UDF, teman-teman tinggal copy saja rumusnya atau scriptnya ya. Dari sini juga sama, dari kitab B5TZ terbilang Excel, silahkan copy yang ini, yang UDF ya. Nah, di sini teman-teman cukup copy saja scriptnya. Ini scriptnya pendek ya, tidak terlalu panjang karena menggunakan recursive. Jadi sini ada menggunakan function recursive ya. Terbilang di sini terbilang juga recursive ke atasnya. Jadi teman-teman silahkan copy saja di sini, copy ya. Nah, kemudian teman-teman buka lagi Excelnya. Kembali ke Excelnya ya, di sini. Nah, untuk memasukkan scriptnya, teman-teman bisa masuk ke menu developer, lalu pilih Visual Basic ya. Jika tidak ada, silahkan gunakan shortcut keyboard Alt dan F11. Jadi bisa shortcut keyboard Alt dan F11, atau juga bisa menulis ini ya, di klik kanan View Code. Jadi banyak cara untuk masuk ke VBA. Oke, kita masuk dulu ke Visual Basic editornya ke sini. Setelah itu teman-teman tinggal insert modul, lalu simpan di sini ya scriptnya. Nah, sudah beres. Sampai sini teman-teman bisa langsung gunakan fungsi terbilangnya. Oke, untuk penggunaannya cukup mudah, tinggal gunakan di sini sama dengan terbilang, pilih selnya lalu enter, maka akan muncul otomatis terbilangnya ya, 54.056.321.000. Nah, itu termus terbilang ya, jadi angka simpel dalam penggunaannya. Yang ini juga tinggal dihapus, ini tinggal dihapus, diganti dengan rumus sama dengan terbilang, pilih arah ke sini dan enter. Hasilnya sama ya, 20.500. Juga sama sebagai terbilang, simpan di sini dan enter. Nah, itu rumus terbilang dalam bentuk UDF ya, atau User Defined Function. Nah, ini kekurangannya adalah teman-teman harus menyimpan dalam bentuk makro enable workbook ya. Jadi kalau mau simpan harus dalam bentuk file save as. Misalkan kita simpan dulu di sini. Nah, di sini harus berbentuk dalam bentuk makro enable workbook atau juga binary workbook ya. Jadi tidak bisa menggunakan yang biasa, yang ini. Jadi harus menggunakan yang ini atau yang ini. Nah, itu kekurangan dari UDF ya. Dan juga ketika dibuka di file lain, misalkan kita buka file lain di book 2 ya, di sini itu tidak muncul terbilang. Misalkan kita sama hapus ini, kita gunakan rumus sama dengan terbilang, udah muncul ya, karena si terbilang ini tadi nempelnya di file yang ini, tidak bisa di sini ya. Nah, itu kekurangan dari UDF, tidak bisa digunakan di file lain. Jadi kalau mau ada di sini harus teman-teman masukkan lagi di developer, Visual Basic, masukkan di sini ya, di book 2, insert modul lagi, simpan di sini, baru ada nanti di book 2 ya. Nah, itu kekurangan dari UDF. Oke, nah itu yang kedua. Untuk yang ketiga, teman-teman bisa gunakan terbilang dalam bentuk add-in. Jadi yang ketiga ini bisa gunakan dalam bentuk add-in. Oke, nah add-in ini punya beberapa kelebihan ya dibanding dengan formula dan UDF. Tetapi juga punya kekurangan ya tentunya. Nah, untuk yang ketiga, teman-teman bisa gunakan add-in. Add-in ini bisa teman-teman download di sini, ya, download URL terbilang add-in. Atau juga bisa teman-teman buat sendiri ya dari sini. Jadi kalau misalkan mau simple, teman-teman bisa buat dari sini. Misalkan tadi kita sudah buat ya, di sini itu sudah ada add-innya ya. Di sini sudah ada si UDF-nya. Nah, ini. Nah, jika ingin buat add-in, teman-teman sudah ada bahannya ya, itu ini. Tinggal teman-teman save as saja. Ini kan sudah ada modulnya ya. Tinggal teman-teman save as di sini. File save as. Lalu simpan dalam bentuk add-in ya. Di sininya gunakan add-in, SL add-in. Yang ini. Nah, tinggal simpan saja, misalkan di sini tuliskan dengan namanya bebas, misalkan kita buat add-in terbilang. Dan save ya. Ini otomatis kita membuat add-in. Jadi kalau teman-teman buka di sini di developer SL add-in, itu sudah ada otomatis add-in terbilang kita buat tadi ya di sini. Jadi tinggal diklik saja dan oke. Nah, maka otomatis sudah ada rumus terbilang ya sama dengan terbilang. Ada dua, yang tadi UDF, yang satu ini yang add-in. Simpan di sini dan enter. 56.321.000 ya. Ini itu yang add-in. Jadi yang add-in ini bisa dibuka di file lain, misalkan dibuka di sini di book 2 ya. Kita sama dengan terbilang juga muncul otomatis karena dia ada add-in. Simpan sini dan enter. Bisa juga ya. Walaupun di sininya tidak ada modul ya. Sini tidak ada modulnya, kita hapus. No, nah ini juga tidak ada modulnya, dia bisa tetap menggunakan rumus terbilang ya. Tetap ada terbilangnya. Nah, itulah add-in. Jadi bisa digunakan di file lain selama add-innya ada ya. Jadi selama add-innya ada di semua file Excel yang ada di komputer ini bisa digunakan terbilang ya. Tapi kekurangannya itu jika dibuka di komputer lain dia akan error ya jika di komputer tersebut belum terinstall add-in. Nah, itulah kekurangan dari add-in ya. Nah, atau juga teman-teman bisa download langsung dari sini jika tidak mau membuat sendiri. Bisa download dari sini, download saja, kemudian nanti double klik. Nanti otomatis akan muncul di sini ya. Muncul di sini, developer
slide in, di sini akan muncul ID yang kita tambahkan. Jika tidak ada, tinggal di browse saja, pilih filenya dan oke ya, open. Nanti akan muncul di sini. Oke, nah itu untuk add-in. Jadi di sini teman-teman bisa gunakan 3 jenis formula terbilang. Jadi silahkan gunakan rumus terbilang yang menurut teman-teman mudah atau yang pas menurut teman-teman. Silahkan gunakan yang mana saja, karena semuanya sudah sama. Mau yang formula silahkan, yang add-in boleh, yang UDF juga boleh ya. Jadi silahkan pilih yang sesuai dengan teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan video share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.